Nah, time to fun ya teman-teman, karena memang hari ini tujuannya adalah tentang komunikasi. Yuk kita sama-sama pada hari ini happy-happy, suka-suka, dan silakan dari teman-teman semua untuk mengaktifkan syukur-syukur memang tidak sedang ada di perjalanan atau yang sedang lagi free, silakan untuk mengaktifkan videonya dan juga silakan untuk saling kita berkenalan lebih jauh lagi, apalagi pada malam hari ini kita akan bercerita tentang, nah silakan kenalin nama, kemudian ceritakan the best of my life-nya, dan kemudian sampaikan apa sih moto hidup kita, karena itu akan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Yuk kita akan mulai lagi, kita akan mulai dari Mbak Diah. Mbak Diah, setelah itu silakan Mbak Diah untuk memilih satu orang yang ingin Mbak Diah kepoin. Oke, siap Oh, oh, Mas Imam. Oke, oke. perkenalkan teman-teman, nama saya Diah. Maksudnya Hmm. the best of my life itu apa sih, Mas? Jadi apa pengalaman hidup dari Mbak Diah yang terbaik selama dari kecil sampai dengan sekarang? Oke. Baik, pengalaman hidup saya paling baik adalah ketika saya ketemu Missy Day dan waktu itu Missy Day ketemu saya dan bilang, kamu harus belajar, kamu harus naikin level gitu. Jadi Oh, itu yang membuat saya terpacu sampai sekarang untuk terus belajar. Moto hidup saya adalah do your best and let Allah do the rest. Oke, jadi wow, lakukan luar yang terbaik aja, nanti sisanya biar Allah yang menentukan bagaimana hasilnya. Gitu. cek, 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 keren. Terus Mbak Diah. Oke, Oke, lanjut ya. Saya boleh. minta lanjut yang lagi on cam di sini ada Mbak Nurul. Mbak Mbak Nurul. Nurul, boleh di on kan mikrofonnya Mbak Nurul Aini? Lagi sibuk sama anaknya bisa nggak ya kira-kira? Ya, belum di on kan Mbak? Oke, silakan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dia dan Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wes dan Miss Hidai. Pengalaman hidup ya, Eh, Ya, mau yang ter ya pengalaman hidup. Pengalaman hidup di mana di apa eh, pernah ada di titik. Aduh, sebentar ya, sebentar. Mohon maaf Kak Dia. Iya, Mm-mm. pengalaman hidupnya pernah ada di titik apa ya, galau ya, pasrah. Dan ketika itu ingin mencari sosok yang benar-benar ngasih motivasi, ngasih eh, nasihat. Tapi karena aku introvert banget ya, jadi gak gampang banget tuh sama orang gitu. Jadi pas ketemu sama Miss Ida ini, alhamdulillah eh, makin hari jauh lebih baik dan lebih tenang gitu. Gitu oh, Mas Wes ya. moto dalam Mas hidupnya. kalau moto ya kalau moto ingin bermanfaat banyak orang dan ingin menjadi manusia jauh lebih baik lagi Mas Wes dan Kadia. Oke, baik. Thank you. Amin. Manusia yang lebih baik. Ya. Subhanallah. Baik. Ya, Sekarang nunjuk pengen. terima kasih. Yang lain Mbak Nurul Ya, siapa yang mau dipanggil? Namanya di sini ada yang on cam, ada Nabel, ada Kanela, ada Kak Sari. Oke. Mungkin bisa Kanela. Oke, saya aja yang manggil. Kanela, Bu Nela. Oke, silakan Bu Nela. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ah, nama ya, mulai dari nama ya. Oke, saya Nela Dusan. The best of my life-nya bingung, tapi yang pasti saya ngerasa the best of my life itu setiap kali saya bisa melakukan sesuatu buat orang dan orang itu menyatakan apa kebahagiaannya gitu ya. Itu juga saya jadi ikut bahagia gitu mendengarnya. Terus motonya ya tentang mimpi. Mimpi adalah sebuah keinginan, sebentuk keinginan yang menunggu usaha kita dan ridho Allah untuk bisa mewujud. Udah itu aja. Terima Mas, kasih. Oh, subhanallah banget ya. Mimpi adalah sebuah keinginan Sebentuk keinginan, untuk keinginan. ya menunggu usaha kita dan ridho Allah untuk bisa mewujud. Subhanallah. Kata-kata indah yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini ya. Oke, good. Terima kasih, Mas Imam. Hari ini selanjutnya siapa lagi? Boleh dua lagi? Kayaknya udah ibu-ibu udah paling aktif nih. oke, Kak Sari yang sudah on kamera, Mas. Hmm, Kak Sari. Oke.
Silakan Kak Sari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini senior saya nih. Berkat Mas Imam, saya buru-buru cari inner hijab ya. Jadi berasa hijab, sport hijab gitu. Oke. Perkenalkan, saya Sari, saya insting golongan darah B. Pengalaman hidup yang paling berkesan mungkin bagi saya adalah ketika saya tapi ketika saya diberi privilege untuk bisa memiliki keturunan gitu. Ya, jadi mungkin itu adalah suatu hikmah di mana menjadi seorang ibu itu sebenarnya merupakan kemewahan yang tak terhingga gitu. Kemudian moto hidup saya mungkin ini mah baru muncul lewat ya di kepala. Sesaat tadi kepikiran adalah di dunia ini nggak pernah ada kebetulan gitu. Dan setiap keberuntungan itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang kita lengkapi dengan adanya persiapan gitu. Oke, wah keren sekali bahwa tidak ada keberuntungan, tapi keberuntungan itu adalah satu kesempatan yang ada kesiapan. Iya. Wah, keren. Mantap, tepuk tangan, Gon, kasih aplaus dong buat Hadiahnya dong, hadiahnya mana? sementara nggak ada, adanya ini doang. Thank you, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, satu cowok dong, ada nggak? Nabel. Ayo Nabel lah kau. Ayo Nabel. Kalian belajar kau, cakap-cakap kau. Ayo. Oke, perkenalkan nama saya Nabil Muhammad Afawas, biasa dipanggil Nabil. Pengalaman paling mungkin paling berharga menurut saya sejauh ini sih semenjak join I Know You kan, karena sebelumnya udah deket cuman kayak kurang paham, terus kadang ada miskom sama orang tua bunda, terus semenjak di I Know You jadi lebih paham sama bunda sama keluarga, jadinya lebih bonding gitu. Itu mungkin kalau dari pengalaman berharga. Terus untuk motonya sendiri mungkin utamakan yang pertama Allah, lalu keluarga, dan sisanya insya Allah mengikuti. Oke, good. Thank you, Mas Nabel. Tapi tadi belum banyak ceritanya. Pengen dengar ceritanya Mas Nabel lagi padahal. Oke, lain kali lebih banyak ceritanya Mas Nabel. Thank you. Dan rekan-rekan semuanya, ada yang pengen menyampaikan lagi tentang bagaimana cerita terbaik dalam kehidupan sampai sekarang? Dan dilihat dari moto aja kita juga banyak belajar di teman-teman pada malam hari ini. Ada yang mau sampaikan? Karena ingat bahwa malam ini adalah temanya komunikasi. Semakin teman-teman banyak untuk berlatih, ya, maka akan semakin expert dan semakin melekat dalam diri kita. Repetition is perfect. Ada yang menyampaikan? Kalau enggak, saya kasih. Izin aku Mas Imam. Akhirnya seneng aku kalau ada yang orang semangat dan agresif, khususnya. Yuk, monggo. Mohon maaf ya Mas Imam, soalnya saya masih di rumah sakit, jadi day off camp. Sakit apa, Bu? Ibu dokter. Pekerjaannya. Pekerjaan. I'm so sorry. Betul. Iya. Saya sementara visitor soalnya. Oke. Jadi dokter. kalau saya nama saya Rahmadiana Putri, biasa dipanggil Emma. Saya seorang intuiting extrovert dengan goal DARO. The best of my life, ini yang makanya saya mau sharing, bahwa kalau saya setiap hari adalah the best time of my life. Kenapa? Pada saat saya dibangunkan oleh Allah, pada saat saya diizinkan untuk beraktivitas hari itu, maka hari itu pasti saya yakin ada sesuatu yang baik yang akan menjadi pelajaran buat saya, entah itu kebaikan ataupun keburukan, pasti ada ilmunya. Sejalan dengan moto saya bahwa sebaik-baik manusia, insya Allah yang bermanfaat buat orang lain. Demikian Mas Imam. Terima kasih. Oke, Bu Dokter, kalau boleh tahu moto dalam hidupnya tadi? Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Misalnya tahu persis itu moto saya, dan itu sangat-sangat berjalan di hidup saya, makanya saya selalu
kata-kata itu adalah suara, itu tuh pasti doa. Jadi sejalan dengan saya pengen bermanfaat buat orang lain, lalu saya kemudian belajar Stephen, kenal sama Miss Hidai, belajar Stephen, lalu kemudian memang pekerjaan sehari-hari saya seperti itu. Saya makin mengikrarkan pengen bermanfaat buat orang lain, ternyata saya berkesempatan menjadi dosen FKIPP. Wow, Seperti itu. keren, subhanallah. Hai Dokter Emma. Oh, Hai Miss Hidai saya. ya. Iya, selamat. Terima kasih Mas Imam. Yes, senang sekali. Ternyata banyak orang hebat di sini dan saya merasa bahagia diberikan kesempatan untuk sharing dan bukan bermaksud saya menggarami lautan, tapi semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini buat teman-teman semua bisa mengingatkan kembali bahwa pentingnya kita mempunyai keahlian dalam berkomunikasi. Oke. Selanjutnya, nah teman-teman semuanya, kalau misalkan kita ingat lagi bahwa ternyata tahun 78 itu awal di mana ada tol, yaitu tol di Jagorawi. Tol di Jagorawi ini memang adalah tol pertama yang menghubungkan antara Cikarang sampai dengan mana sampai Tegal dan Semarang ya. Dan kemudian tahun 2017 ini pun pertama di daerah, khususnya di daerah Jabodetabek, ada tol yang ternyata pada tahun 78 yang masih menggunakan uang untuk masuk tol, sekarang sudah menggunakan e-tol, yang artinya bahwa semuanya sudah tergantikan menggunakan e-card. Dan tahun 2024 isunya menurut pemerintah bulan Oktober nanti akan ada namanya multi-line free flow, yang artinya bahwa ternyata ketika masuk tol itu tidak perlu menempelin card lagi, bahwa ternyata ketika masuk tol kita cukup lewat saja. Di dalamnya ada teknologi canggih yang bisa mengakomodir bahwa setiap kendaraan yang masuk in out ke tol itu tidak perlu bermacet-macetan lagi. Dan ternyata teman-teman, kalau dilihat dari peristiwa ini, apa yang bisa kita pelajari bahwa ternyata ketika tahun semakin berubah, ketika teknologi itu mengubah manusia, apakah SDM atau kompetensi yang dimiliki manusia ikut berkembang? Maka jawabannya adalah yes. Kalau misalkan apa yang terjadi ketika teknologi berkembang, tetapi SDM-nya tidak berkembang, bahkan pada cenderungannya bahwa SDM itu, diri kita itu tidak ikut berkembang menyesuaikan dengan teknologi yang terus berkembang, maka kita akan menjadi pribadi yang tertinggal dan kita akan menjadi SDM yang tidak terpilih untuk mengikuti teknologi tersebut, yang artinya adalah kita tidak menjadi harapan untuk masa depan. Maka solusinya adalah apa? Solusinya adalah kita harus berubah, kita harus mengikuti bagaimana kondisi masa depan yang lebih baik, kita harus mengikuti dari tahun ke tahun sehingga kita tidak tertinggal. Yang artinya adalah kita layaknya handphone, rekan-rekan semuanya, kalau boleh saya analogikan bahwa handphone setiap tahun, bahkan kalau teman-teman user iPhone itu 1 tahun sekali itu update. Makanya ada yang versi 17, 18, 19, dan tentunya Samsung juga sama. Samsung juga ternyata itu update-nya 2 kali. Yang dia tiap semester, Agustus or di Januari, dia akan update. Kemudian lebih ekstrim lagi, handphone buatan Jawa ya, layaknya Oppo ya, kemudian Vivo ya kan, atau Lenovo ya, itu adalah handphone buatan Jawa yang bisa 3 bulan sekali diupdate. Dan ternyata update-nya itu mengikuti apa yang diupdate oleh Samsung ya. Jadi apa dampaknya apabila kalau misalkan kita punya handphone, kita punya gadget yang tidak diupdate? Kalau gadget kita nggak diupdate setahun 2 tahun aja, itu pasti akan ada dampak yang luar biasa, dimulai dari kameranya yang pasti operasi sistemnya akan lemot, kemudian akan berpengaruh juga terhadap fungsi-fungsi yang lain. Nah, itu dari handphone aja. Kenapa sih analogikan bahwa hidup manusia itu adalah layaknya handphone? Dan kalau handphone itu tidak mengikuti zaman, atau handphone itu tidak bisa mengikuti perkembangan dari softwarenya atau tiap tahun, maka yang terjadi adalah handphone itu akan mengalami suatu penurunan fungsi. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita handphone yang harus terupdate, apakah kita sudah memastikan diri bahwa diri kita selalu terupdate?
tiap tahunnya? Boleh dijawab atau enggak begini? Kalau kita merasa bahwa kita terupdate, boleh teman-teman chat juga apa yang kita update di tahun 2024? Atau enggak 3 tahun ke belakang, apa yang sudah kita upgrade dalam diri kita sehingga kita sudah menyesuaikan dengan kondisi tahun ini. Misalkan, like a promotor Steven, or like dalam kehidupan diri teman-teman. Kalau misalkan mau ada yang mau cerita, boleh chat ya teman-teman, biar kita ngobrol-ngobrol. Ataukah jangan-jangan kita hidup dalam dunia tahun 78 kayak tadi, ya kan? Bahwa sekarang sudah keren pakai e-tol, tapi kita masih megang uang cash, jangan-jangan. Atau enggak, jangan-jangan diri kita ngerasa bahwa kita merasa ketertinggalan karena kita ternyata tidak ada upgrade dalam diri kita. Ada yang mau chat? Monggo silakan. Update ilmu kali ya, Om. You know what I mean ya. Oke. Ada nggak yang teman-teman merasa bahwa update diri dalam hal apa, potensi apa, atau kompetensi apa yang memastikan bahwa teman-teman itu mengupdate dirinya? Boleh? Atau enggak Nabel? Nabel update apa tahun ini? Upgrade apa? Upgrade skill. Sebenarnya Mbak Farah Diba. Mbak Farah ini kayaknya rajin kalau saya lihat rajin ikut training kayaknya. Upgrade ilmu, oke. Boleh lebih spesifik lagi? Upgrade kesabaran, subhanallah. Perintah Wasim. Skill komunikasi malam ini, ya, thank you. Sekarang seneng live TikTok sejak Januari, oke. Update positive thinking, great. Nah, teman-teman, kayak seperti teman-teman malam hari ini ya. Malam hari ini adalah salah satu bentuk komitmen teman-teman untuk mengupgrade diri. 2 hari lalu itu ketika Mas Nabel share siapa yang mau join, dan ternyata yang join ada sekitar 21, dan saya sangat mengapresiasi. Wah, happy nih. Karena ternyata banyak yang ikut. Berarti banyak yang mau untuk mengupgrade versi komunikasinya. Yang mungkin belajar terakhir komunikasi skill sama Missy Day 2 tahun lalu, mungkin izin saya untuk mengupgrade untuk mereminder teman-teman semua pada hari ini. Atau enggak ada mungkin yang 5 tahun lalu baru upgrade. Alhamdulillah, berarti malam ini teman-teman sudah terupgrade melalui seminar, webinar yang diadakan oleh tim I Know You. Oke. Update positive thinking, good. Berarti diri kita mungkin kapan belajar positive thinking? Atau jangan-jangan belum pernah belajar. Kalau belum pernah belajar dan kemudian teman-teman install dirinya tentang skill positive thinking, subhanallah, luar biasa. Berarti kita sudah mengupgrade diri kita layaknya handphone dengan satu fitur baru, yaitu adalah fitur positive thinking. Yang belum bisa communication skill, yang tidak pede ngomong dengan konsumen, yang tidak pede ketemu sama klien, dan setelah malam ini jadi pede, subhanallah, berarti teman-teman semuanya terupgrade. Saya ketawa nih, Wishlet-nya 57, luar biasa nih. Ya, 57 itu akan ada diskon, boleh ya, nanti kita akan ada diskonnya sampai 30 set aman lah berarti ya. Berarti kalau misalkan nggak selesai, berarti kita harus ada kelas lanjutan. It's okay, I'm happy kok. Oke, thank you. Nah, teman-teman, membahas tentang kompeten dan relevansi. Untuk menjadi seorang promotor, apakah teman-teman sudah merasa kompeten? Apakah skill yang teman-teman miliki as a promotor, Steven, or teman-teman dalam bidang yang teman-teman sedang likuni, apakah teman-teman memang merasa sudah kompeten? Apakah skill yang teman-teman miliki itu sudah relevan dengan pekerjaan teman-teman atau goals yang ingin teman-teman wujudkan? Oke, pertanyaan itu boleh teman-teman nanti jawab ya. Oke, teman-teman, ada 5 skill yang harus dimiliki oleh seorang promotor, like 1, komunikasi, yang kedua adalah selling skill, 3, produk, yang keempat adalah people skill, yang kelima adalah personal branding. Jadi kalau misalkan teman-teman memang pengen menjadi seorang promotor, pengen bisa menjual produk sendiri, baik itu produk dari Steven, atau teman-teman pengen menjual produk yang memang teman-teman sebagai UMKM yang sedang berkembang, atau teman-teman mempunyai perusahaan yang sedang dikembangkan,
Ya, paling tidak like a sales, teman-teman harus mempunyai minimal 5 kompetensi ini. Kompetensi yang pertama adalah komunikasi. Kalau you jadi seorang promotor, atau sales pengen mengembangkan atau menawarkan produk kok nggak bisa ngomong, kok nggak pede dalam menawarkan produk, dan kecenderungannya justru malah minder, maka itu akan bisa mengurangi hasil yang akan teman-teman menjadi target. Kemudian yang kedua, sales itu memang tidak ada dalam dunia perkuliahan dimanapun. Saya sampaikan bahwa sales itu adalah ilmu yang memang di perkampusan, dunia S1, S2, doktoral itu tidak diajarkan secara langsung. Tetapi lebih kepada hal yang lebih besar lagi, yaitu adalah marketing. Dan marketing diajarkan bagaimana teman-teman mungkin yang sudah belajar tentang marketing mix, ya, tentang 7P, 4P, ya, itu adalah bagaimana induknya, bagaimana cara berjualan induknya. Tetapi bagaimana how to touch customer itu tidak diajarkan dalam dunia perkuliahan. Nah, makanya di sini kalau nanti ada kesempatan bagaimana cara menjadi seorang the great sales, ya, teman-teman ada beberapa trik and tipsnya. Di antaranya untuk yang baru harus tahu selling step-nya, harus tahu cara atau panduannya. Layaknya teman-teman punya, bagi ibu-ibu nih, karena rata-rata banyak ibu-ibu punya mesin cuci baru. Udah gitu mereknya itu belum pernah dengar. Mereknya itu misalkan Beko. Ada yang pernah punya mesin cuci Beko di sini? Buatan dari Turki. Ada yang pernah punya? Atau ada yang punya? Belum. Oh, belum. Tiba-tiba dikirimin dan kemudian diminta untuk langsung gunakan. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Ragu-ragu. Pelajari dulu. Pelajari dulu, setuju banget ya. Tapi kalau misalnya kita asal mencet, apa yang akan terjadi? Kemungkinan akan rusak, tapi bisa diperbaiki. Rusak tapi bisa diperbaiki. Thank you jawabannya. Nah, teman, kata-kata rusak, error itu kalau kita sandingkan dalam dunia sales itu sama aja dengan kita akan terjadi penolakan dan kita akan sering mendapatkan rejection dari konsumen, ya. Maka saya senang ketika teman-teman ketika ada hal baru itu harus baca manual booknya, atau enggak paling gampang sekarang yang paling mudah adalah buka YouTube, kan begitu ya, untuk memahami bagaimana cara penggunaannya. Sama, ketika kita menjadi seorang sales, ketika kita menjadi seorang promotor, kok tiba-tiba langsung ketemu sama konsumen, kemudian kita langsung modal nekat langsung jualan, tetapi kita nggak mempelajari bagaimana menjadi seorang the great sales atau the great negotiation atau yang lain, dan modal yang penting innamal a'malu binniyat, ya kan? Nah, kecenderungan akan mengalami penolakan yang jauh lebih besar persentasinya daripada kita belum membaca panduannya. Akan lebih besar kesempatan untuk mendapatkan closing andaikan kita sudah tahu bagaimana selling step-nya, panduan caranya, sehingga orang akan memahami apa yang ingin kita sampaikan dan orang akan trust terhadap produk yang kita berikan. Kemudian yang ketiganya yaitu adalah fasih tentang produk. Kalau kita pengen mengkomunikasikan sesuatu, kita harus tahu produk. Kalau yang keduanya, kalau misalkan kita memang nggak jual produk, paling nggak kita memahami message yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Pesannya apa sih? Apa nilai dari produk itu atau nilai dari pesan itu yang ingin kita sampaikan? Kalau kita nggak menguasai produknya, ya akhirnya trust itu nggak akan muncul. Karena ketika kita pengen mempengaruhi orang lain, maka kita sama aja dengan mentransfer kepercayaan, transfer trust yang tentunya itu dinilai juga dari segi produknya. Teman-teman adalah seorang promotor Steven. Kalau you pengen menawarkan produk Steven ke dalam perusahaan, or you pengen menawarkan kepada teman relasi, or teman-teman pengen menawarkan produk Steven sama sekolah-sekolah, tetapi tidak memahami apa itu Steven itu sendiri, dan bahkan cenderungannya bahwa teman-teman hanya tahu cangkang luarnya saja, ketika ada challenging dari konsumen, teman-teman akan keberatan dan tidak memahami apa jawaban yang tepat, maka di sini juga presentasi penolakan akan jauh lebih besar. Selanjutnya adalah people skill.
ini adalah ilmu yang memang menurut saya penting karena bagaimana kemampuan kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Dan itu ada banyak bukunya. Khususnya saya mengkoleksi buku-buku dari buku Dale Carnegie, yaitu How to Win Friends and Influence People. Ya. Dan ini juga banyak membuat sales itu bermanfaat, promotor itu, buku ini saya sampaikan kepada teman-teman sales yang ada di Jakarta Garden City, saya sampaikan, dan ternyata isi-isinya itu banyak bisa diterima dan diimplementasikan dalam pekerjaan. Nah, saya rekomendasikan teman-teman kalau pengen belajar tentang people skill, memahami orang dan kita menjadi pribadi yang lebih disukai orang, maka silakan baca bukunya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, atau The Five Essential People Skill. Itu bagus. Ada 2 buku yang saya rekomendasikan. Kemudian yang kelima adalah personal branding. Promotor or sales, kalau misalkan kita nggak mulai dari awal diri kita, tidak membranding baik diri sendiri atau membranding secara sosial media, maka ini akan menjadi satu batu loncatan yang membebani kita. Dan terus terang teman-teman, kemarin saya ngajar di TOA Indonesia di Tangerang, dan itu ternyata HRD-nya lihat di Instagram saya, karena saya pernah ngajar tentang temanya time management, dan akhirnya dia suka. Ternyata beberapa manfaat yang saya dapatkan memang secara tidak langsung dari sosial media. Jadi nanti harus bagaimana kita mampu untuk personal branding. Nah, ini ahlinya Mbak Farah Diba nih, yang fasih dalam hal itu ya. Oke, teman-teman. Membahas tentang komunikasi untuk promotor. Menurut teman-teman, komunikasi itu mengapa penting untuk kita? Boleh chat? Yuk, silakan. Mengapa penting? Ketika teman-teman menjadi promotor, or teman-teman sebenarnya dalam hidup itu, satu, goals-nya apa? Yang kedua, apakah komunikasi itu menunjang teman-teman untuk cepat meraih goals tadi? Ya, kalau misalkan saya pribadi, teman-teman, saya masih ingat sekali bahwa goal saya itu adalah 40 before 40, yang artinya adalah saya pengen satu saat ketika saya ngajar dalam satu hari itu dibayar 40 juta. Jadi 40 before 40. Makanya karena saya goalsnya adalah menjadi seorang professional trainer, personal development coach, maka saya memastikan apa yang saya lakukan setiap tahun adalah berhubungan dengan goal saya, yaitu 40 before 40, 40 juta per satu sesi. Walaupun saya sebelum semahal Missy Day, saya ingat banget waktu 2 tahun lalu itu Missy Day pernah bercanda tapi membuat saya terinspirasi, yaitu adalah pokoknya saya pengen dibayar miliaran Wes. Begitu ya Miss ya, waktu di Hotel Manggarai. Yuk. Ya, pokoknya kalau mau jadi trainer itu harus trainer yang miliaran. Go to internasional. Saya ingat, oke. Akhirnya saya pun punya mimpi begitu ya. Jadi kenapa saya sekarang goal saya adalah 40 before 40, karena terinspirasi dari itu. Ya belum semahal Missy Day, tapi insya Allah bisa lah seperti Missy Day. Itu mimpi saya, teman-teman. Amin, udah bisa berbagi yang penting. Izin Miss ya. Kurang lebih teman-teman, apakah komunikasi yang teman-teman miliki, kalau boleh teman-teman, apakah itu menjadi penting dan mengapa? Boleh share? Menyampaikan ide dalam pikiran. Oke, Mbak Dia, wajib bisa komunikasi supaya informasi yang disampaikan bisa dipahami. Bukunya malam ini giveaway-nya Kak Mas. Oke. Ulangi Mas. Oke. Ya, teman-teman. Why? Ya, tadi mengapa dan mengapa komunikasi menjadi penting ketika dalam goals teman-teman. As a promotor boleh, atau as dalam goals hidup masing-masing dari teman-teman juga boleh. Kalau tadi kan goals saya 40 before 40, apakah teman-teman punya goals yang ingin dicapai, yang lebih spesifik, dan apakah tentunya komunikasi skill itu akan menunjang untuk mempercepat ya goals yang ingin teman-teman tuju.
Oke, Mbak Purna, agar pesan sampaikan. Oke, penting ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman, membahas tentang komunikasi. Komunikasi itu ada circle of communication. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ternyata komunikasi itu tidak lepas dari 3 unsur ini. Yang pertama adalah bagaimana tentang diri kita, bagaimana dengan Tuhan, dengan Allah SWT, bagaimana dengan konsumen. Ini adalah salah satu circle of communication dalam uh, dunia sales, teman-teman. Mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan diri kita juga. Bahwa ketika kita pengen menjadi seorang promotor yang expert, ya, maka kita harus percaya bahwa diri kita meyakini dengan mindset yang positif, dengan grow mindset, dengan keyakinan bahwa apa yang ingin kita wujudkan itu bisa tercapai. Dan yang keduanya adalah apakah kita sudah memantaskan diri kita bahwa kita ingin mencapai goals yang ingin kita tuju. Misalkan, kalau misalkan dalam perusahaan saya, bahwa saya punya seorang sales, targetnya adalah 4 miliar, kemudian kalau you nggak positive thinking mencapai target dalam 1 bulan ini, maka Tuhan tidak akan kasih jalan. Tapi kalau misalkan you yakin bahwa 4 miliar itu tercapai dalam bulan ini, maka Tuhan akan kasih jalan dan tentunya you bisa dipermudah. Yang keduanya adalah bagaimana untuk mencapai 4 miliar itu. Kira-kira apa yang akan kamu sampaikan? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu pantaskan diri sehingga itu bisa tercapai? Nah, ini tentang diri kita ya. Kemudian bagaimana kita hubungkan dengan Allah ya, bahwa sumber energi ya, kenapa Allah itu memantaskan diri kita, Allah mengabulkan doa kita. Apakah kita sudah PT-PT atau dengan kata lain, apakah kita sudah melakukan pendekatan kepada Allah sehingga Allah mau mengijabah tugas kita? Nah, kalau kita pengen Allah mengijabah dengan apa yang kita harapkan, maka layaknya manusia pastinya kita juga harus memantaskan diri. Apakah kita sudah benar-benar melakukan sunnah wajibnya? Udah pasti. Sunnah-sunnahnya yang ditambah atau belum? Bahkan sama ketika sedang coaching, saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Jakarta Garden City dan di daerah Modern Golf, pertanyaannya, ketika kamu berdoa agar target tercapai, apakah kamu sudah melakukan hal lebih dalam ibadah? Nah, saya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Tuhan, karena bagaimanapun yang meng-approve dan menyetujui apakah terkabul atau enggak adalah Sang Pencipta. Dan kemudian kita baru menyampaikan berhubungan dengan konsumen, customer kita, klien, calon rezeki yang calon tangan Allah lewat orang, ya, lewat human, yaitu apakah mereka juga merasakan dengan kehadiran kita itu, apakah mereka merasakan manfaat dengan kehadirannya kita. Kalau orang yang dekat dan calon konsumen kita merasakan adanya aura positif dengan adanya kita, itu subhanallah, bahwa berarti memang sudah ada energi yang saling menyatu ya. Apalagi sudah ada restu dari Tuhan sebagai pembuka rezeki. Dan yakini bahwa Tuhanlah penggerak customer yang tentunya bisa untuk membuat kita lebih dimudahkan dalam mencari jalan rezeki. Ini adalah grand why dalam circle of communication. Oke. Teman-teman boleh dong nanti teman-teman yang sekarang masih aktif, boleh kita kasih skala kompetensi yang teman-teman miliki. Kalau dengan Allah, ketika 1 sampai dengan 10, 1 itu kurang baik atau bisa dikatakan tidak baik, dan 10 itu baik banget, ya, pendekatan dengan Allah, ya, apakah sudah baik banget? Yang keduanya adalah 1 itu dengan Allah, yang kedua dengan diri sendiri. Apakah teman-teman sudah memantaskan diri sendiri dengan kompetensi yang teman-teman miliki dalam goals tadi, ya, itu 1 sampai dengan 10, khususnya di sini adalah kompetensi komunikasi ya teman-teman, ya, dan untuk diri sendiri, teman-teman kasih skala berapa? Oh, dalam komunikasi itu
saya ada di 4, ada di angka 5, atau teman-teman mungkin ada di 9, atau mungkin ada di kompetensi 10. Monggo silakan. Lalu bagaimana teman-teman, saya pengen tahu juga, menganalisa bahwa bagaimana teman-teman ketika berhubungan dengan customer. Apakah dari skala 1 sampai dengan 10 lebih sering ditolak atau lebih sering diterima? Silakan teman-teman. Boleh chat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu 10 orang dengan konsumen, yang goals itu berapa? Nah, itu bisa menjadi indikator juga. Oh, yang goals cuma 1. Atau memang nggak goals sih, tapi orang itu happy dan mau ketemu dan akan diusahakan 2 bulan lagi. Itu boleh masuk dalam proses perhitungan. Tetapi kalau benar-benar ditolak, di WA nggak dibales, bahkan kecenderungannya di blok, berarti itu reject ya. Boleh teman-teman, silakan. Saya pengen lihat bagaimana teman-teman mempunyai kompetensi ketika subhanallah, dengan Allah 8, dengan diri sendiri 8, customer 8, oke. Mbak Farah, Mbak Sari 666, oke. Dengan Tuhan 7, 8. Nah, Mas Nabel dengan Allah 7, dengan diri sendiri 6, dengan customer 5. Oh ya, berarti masih perlu banyak yang perlu di-upgrade ya. Subhanallah, rendah hati sekali nih. Mbak Siti Aisyah 6, dengan diri sendiri 8, dengan konsumen 5. Oke. Baik. Kalau dalam SMA itu atau kuliah 1 sampai dengan 10, kalau ke perhitungan lulus itu ada di angka berapa teman-teman? 10. Lulus. Indikator baik itu ada di angka berapa kira-kira? 10. Lulus di angka 6. Mbak Sari bisa aja angka 6 mau yakin lulus. 7 minimal 7. Oh, 7 ya. Ya. Mbak Farah 7. 7 itu lulus ya? Minimal 9. Wah, Mbak Siti kalau 9 nggak lulus dong. Tadi ngeses diri sendiri. Oke. Dengan Allah 6. Kasihan 6 yang 9 nih. Oke. Dengan diri sendiri. Oke, baik. Teman-teman, yang tahu diri kita adalah kita sendiri. So, kalau misalkan memang ada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan batas penilaian sekolah itu kan dulu 7 ya. Jadi orang lulus itu bisa dianggapkan 7. Kalau misalkan masih dia punya nilai 6, ya bisa nggak lulus. Oh, kalau 6 gue seperti ini. Lalu target tahun ini itu ada di angka berapa ya? Biar yang dalam Stephen itu ada namanya harta, tahta, kata, cinta, dan bahagia, begitu kan ya. Agar itu meningkat karena ada sumber rezeki yang selalu mengalir dalam tubuh kita. Dan energi positif yang mengalir dalam diri kita. Tahun ini tuh mau di-upgrade ke angka berapa ya? Atau apa yang ingin kita upgrade kalau kita sudah tahu bahwa nilai kita itu? Atau udahlah nggak usah di-upgrade, ya kan tadi katanya kan setuju ya kalau handphone nggak di-upgrade bakal lemot ya. Berarti apakah kita dengan skala yang teman-teman tulis sendiri itu bakal ada keinginan untuk mengupgrade kompetensi kita? Atau tahun depan kita upgrade? Atau tahun ini kita mau upgrade teman-teman? Wajib upgrade, subhanallah. Upgrade ke berapa nih kira-kira Mbak Siti? 9 cukup, pengen banget. Ya, thank you teman-teman karena sudah mau chat dan mau terbuka. Ya, memang skala ini untuk self-awareness ya, bahwa ternyata kita itu kalau merasa memang belum jago komunikasi dalam diri sendiri, ya kita pantaskan dengan belajar. Ya, kemana Miss Ida ikut, ya ikutin, biar kita juga ketimpa ilmunya, ketiban rezeki ilmunya. Sehingga kita selalu mengupgrade diri sendiri. Bagaimana dengan Allah ya? Ikut, silakan teman-teman yang ikut-ikut kajian-kajian yang sifatnya bisa untuk inspire dan memotivasi ya, kayak layaknya sebuah handphone juga sekali lagi butuh dicas. Agama kita kalau jarang ikut pengajian ya lama-lama low bed ya. Lalu dengan konsumen bagaimana caranya mengupgrade ya?
Ya, kita belajar layaknya seperti hari ini nih. Kita semakin banyak waktu untuk sharing, maka teman-teman akan semakin banyak ilmu yang bisa didapat. Apalagi kali ini berhubungan dengan komunikasi. Paling tidak teman-teman saya harapkan yang tadinya 6 jadi 7, yang tadinya 7 jadi 8, yang jadi 8 jadi 9, yang 9 semakin lebih baik. Makanya good to be great. Dan saya yakin tidak ada yang dari nol, maka sudah bagus dan jadilah lebih baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman, ada beberapa hal yang membuat orang itu kalau tidak berkomunikasi dengan baik, saya mengingatkan kembali, akan ada beberapa faktor yang melekat dalam diri kita. Pertama adalah kesulitan dalam membangun hubungan. Kalau orang nggak jago komunikasi, maka boro-boro ketemu sama klien. Ketika kita mau ngomong sama klien aja, cenderungan kita malah gugup, grogi, ya kan? Ini belum masuk kerugian yang kedua, yaitu adalah kurangnya kemampuan mempengaruhi. Kalau kita aja nggak pede, kalau kita nggak memiliki kemampuan untuk memahami produk yang akan kita sampaikan, loh gimana? Gimana orang akan trust? Ngomong aja masih terbata-bata, ngomong aja nggak pede. Penataan komunikasi dalam berbicara aja kita masih gagap, ya kan? Dulu kita diajari bagaimana kita membuat sebuah unsur presentasi yang menarik dengan teorinya Simon Sinek, yaitu menggunakan why, what, how to. Dalam komunikasi kan harus ada ilmu itu. Kalau ilmu yang diajarkan sama Missy Day dulu tentang ilmu Simon Sinek ini, why, what, how to, kita nggak praktekkan, gimana proses transfer trust itu terjadi. Dan yang ketiganya adalah bagaimana kita akan sulit memahami kebutuhan pelanggan. Kunci dari komunikasi adalah bagaimana kita tahu tentang need-nya pelanggan atau need-nya konsumen. Need-nya pelanggan itu muncul ketika kita bisa untuk menggali kebutuhannya mereka. Ketika mereka datang sama kita, sebenarnya apa sih yang sedang dialami? Jadi banyaklah mendengar, lalu satu pertanyaan yang bisa menggali apa need-nya dia. Tapi kalau misalkan kita masih menjadi seorang promotor, tiba-tiba datang, terima kasih sudah hadir, saya akan mempresentasikan tentang apa yang tentang Steven, ya itu kecenderungannya akan apaan sih? Lu kan nggak tahu gua. Tapi kalau misalkan kita tahu permasalahan dalam kehidupannya, kita gali dulu ada apa. Setelah ternyata begini-begini, baru melakukan sebuah tes, itu akan lebih keren gitu loh. Karena kita tahu gitu loh. Daripada tes dulu baru permasalahannya kita gali, ya. Ada apa? Kita cari informasi dulu sebenarnya ini dia mau tes itu kenapa, ya. Atau kita jelasin dulu latar belakangnya, ya, sehingga mereka sudah tahu why-nya atau membeli produk kita. Baru kita lihat dulu bagaimana komunikasi dengan anak, bagaimana dengan komunikasi dengan suami. Nah ini mungkin akan bermanfaat ketika kita melakukan tes. Nah itu setelah itu baru tes, wah itu dampaknya akan lebih enak lagi, akan jauh lebih besar. Nah selanjutnya adalah penurunan tingkat penjualan. Ya teman-teman, kalau kita tidak bisa mempengaruhi konsumen dalam hal komunikasi, yang pasti adalah penurunan dari sell out. Ya, saya punya gini teman-teman, saya punya tim di sales Jakarta Garden City. Ya ampun, mohon maaf ya, secara fisik biasa banget, mungkin lebih kepada kayak punya body shaming, tapi saya punya 2 kategori untuk sales, yang B aja sama yang cantiknya kayak artis Korea. Tapi kalau misalkan yang B aja nih ya B banget, cenderung kayak kalau tak sampaikan ke bercandaan sama teman-teman manajer SR itu sampaikan, gila ya, ini orang kayak SpongeBob, tapi kok jualannya 1 bulan itu 6 miliar, itu insentifnya 1%, dia dapat insentifnya itu 1 per bulan itu bisa sampai dengan paling kecil 80 juta, belum itu tambahan dari bank bisa 100 juta. Gila ya, padahal biasa aja. Ternyata setelah kita sampaikan dan gali lebih dalam, ternyata memang satu kunci dari kelebihan dari anak itu adalah gila kemampuan dalam berkomunikasi dengan customer sangat baik. 1 sampai dengan 10 saya kasih nilai 9,5. Karena kemampuan untuk mempengaruhi, dan bahkan tadinya orang yang tadinya cuma steam mobil di Ion kemudian tiba-tiba jadi beli
perumahan Vastu seharga 3,8 miliar ya. Itu menurut saya, gila, kamu keren banget sih. Apa yang kamu sampaikan? Iya Pak, tadi ketemu ibu itu cerita lagi steam mobil, kemudian saya tanya, ibu mobilnya apa? Oh, Mercy. Kemudian saya gali lagi Pak. Wah, ternyata ketika dibawa ke rumah contoh berminat Pak. Oh iya, kamu keren, pinter. Ya saya sampaikan seperti itu, bahwa saya mengapresiasi karena ternyata muka atau fisik memang penting ya, tetapi tidak menjadi lebih penting dalam komunikasi atau knowledge ya teman-teman. Jadi yang biasa aja pun menjadi luar biasa ketika dia mempunyai skill yang luar biasa, khususnya dalam hal komunikasi. Mengalahkan orang yang di tim saya ada yang namanya Siska yang sangat cantik, tapi kontribusi kepada perusahaan juga so-so ya, jelek ya enggak, tapi lumayan, tidak seperti tadi ya orang pertama yang saya sampaikan. Oke, teman-teman, bahkan menurut tokoh Paul G. Meyer menyampaikan, ya seorang penulis buku menyampaikan bahwa komunikasi itu merupakan hubungan manusia yang kunci kesuksesan secara personal dan karir. Dulu saya ingat banget disampaikan Mbak sama Missy Day kayak MC Ramayana, dan itu terbekas sampai sekarang, dan itu adalah motivasi saya agar bertumbuh lebih baik. Ya, memang teman-teman kalau dilihat dari histori saya dulu tahun 2007 itu jadi security, dan saya diangkat derajatnya oleh Allah karena waktu itu saya pernah cerita juga, mungkin beberapa ulang, bahwa saya menggantikan ustadz yang nggak datang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi seorang ustadz, ya. Dan akhirnya karena kemampuan berkomunikasi, tiap Jumat saya suruh mimpin pengajian, dan akhirnya diminta untuk menjadi seorang sales di Electronicity. Ya, itu akhir dari S1 itu jadi sales, kemudian setelah jadi sales dapat ijazah, kemudian ada seleksi untuk menjadi sales Samsung. Ketika menjadi sales Samsung, kemudian ada audisi di antara 200 orang di seluruh Indonesia, siapa yang ngelamar jadi trainernya Samsung, dan saya masuk kategori 10 besar, disaring lagi, dan akhirnya alhamdulillah saya yang diamanahkan untuk menjadi trainer di Samsung, terpilih dari beberapa ratus orang yang ada di Indonesia. Dan ternyata ketika itu, kenapa saya dipilih? Oh, ternyata waktu S1 saya pertama karena saya suka debat ya, saya suka berbeda argumen. Terus yang keduanya, apa karena saya ketika menjadi seorang sales di Electronicity, saya ketemu sama orang dan saya tidak gemetar lagi ketika ketemu dengan orang ya. Dan ternyata komunikasi itu yang membuat personal dan karir saya menjadi lebih baik. Dan ketika disampaikan oleh Miss Side juga, melecut diri saya juga untuk terus belajar. Jangan kayak MC Ramayana. Oke, Miss, aku akan buktikan bahwa aku akan terus lebih baik. Cobain MC Ramayana kayak apaan? Ayo Bapak Ibu semuanya, silahkan masuk ke dalam ballroom, karena ballroom ini akan segera kita mulai acara pada hari ini. Ya, dan tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Yeay, jadi nggak ada putusnya pokoknya. A to Z ngomong terus ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi saya masih ingat itu ya. Jadi dia ada jedanya ngomong mulu ya. Itu masih lumayan bagus, Mam. Nada naik nada lu waktu itu. Dipilih gitu ya. Dipilih ya. Ya. Teman-teman semuanya, bahwa ternyata kalau kita jago komunikasi dalam setiap bidang atau profesi diri kita akan ditaikkan derajatnya oleh Allah. Bahkan kecenderungan orang yang pintar berkomunikasi akan lebih mudah naik secara karir. Kalau saya seorang XR HRD, ketika dia mau naik jabatan dari segi level mau level ke BOD ya, atau level nggak BOD lah, khususnya adalah level manager, dari supervisor ke manager, salah satu kompetensi yang dimiliki adalah leadership. Leadership itu ada di assess lagi, namanya komunikasi. Kalau you nggak bisa berkomunikasi dengan tim, maka nggak lolos kualifikasi untuk naik secara jabatan. Nah, ini juga penting untuk kita pahami juga. Apalagi kalau misalkan di sini adalah seorang promotor, you nggak jago ngomong, lu nggak bisa untuk mempengaruhi orang, terus
apakah iya kita akan dilipat gandakan rezekinya karena kita tidak punya kompetensi itu. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Atau enggak karir kita stuck begitu-begitu aja. Kita pinter secara knowledge, tapi kalau kita nggak pinter dalam berkomunikasi, maka ya kita tidak akan ilmu kita nggak akan bermanfaat dan tentunya Steve tidak akan tersebar luaskan di seluruh Indonesia dengan adanya tim I Know You kalau misalkan kita nggak bisa menyampaikan hal-hal yang tepat dan ilmu yang tepat karena kesalahan atau kompetensi yang tidak mencukupi untuk melakukannya. Oke. Bahkan menurut Paul, seorang pakar komunikasi, menyampaikan bahwa manusia itu, baik itu lakukan sesuatu aktivitas ataupun tidak melakukan aktivitas, ya. Jadi ketika kita secara perilaku nggak ngapa-ngapain atau ngapa-ngapain, ya itu sebenarnya sedang melakukan sebuah aktivitas, ya. Jadi bahkan yang menarik adalah, jadi jika komunikasi itu dihindari, ketika kita membuang muka kepada saya ketemu Mbak Indah, walaupun saya nggak ngomong, nggak menyampaikan hai, tetapi ketika kita cuma melengos, what the meaning of melengos? Melengos itu bahasa Indonesianya apa? Melengos. Kalau kita berpaling muka, itu pun artinya adalah sebuah komunikasi, teman-teman. Jadi begitu sensitifnya komunikasi, bahkan bahasa yang non-verbal pun itu bisa dikatakan komunikasi, ya. Mungkin kalau misalkan orang yang ketika dekat dengan Ibu Sari karena lebih senior, maka orang yang lebih muda membungkukkan badan, ya. Itu kan komunikasi bahwa ternyata dia adalah orang yang sopan, orang yang attitude-nya baik, sehingga orang akan menilai hal itu. Itulah bentuk komunikasi, teman-teman. Maka hati-hati ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain atau dengan calon klien. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, maka akan tercermin bahwa baik secara verbal non verbal yang akan membuat konsumen menurunkan trust kepada kita. Nah, ini reminder lagi, teman-teman, izinkan untuk reminder lagi bahwa ini ilmu komunikasi basic, teman-teman, bahwa ternyata ketika proses komunikasi itu secara konteksnya, ingat kembali bahwa ada kita sebagai seorang sender, ya, atau pengirim, kemudian ada receiver atau customer kita. Kalau kita berbicara dengan siapa lawan kita berbicara adalah penerimanya, dan juga ada pesan itu sendiri. Pesan itu bisa juga berupa produk, ya. Produk itu kita kuasai nggak? Kalau message di sini produk atau pesan tidak kita kuasai, ya, maka karena hilang, maka tidak proses komunikasi itu nggak bisa berlangsung dengan baik. Berarti ada yang miss di sini. Maka perlu kita evaluasi. Lalu ada namanya channel. Channel itu bisa berupa kita secara face to face, one on one, atau enggak teman-teman yang ketemu sama klien di SMA atau enggak di SD, di TK atau di institusi mana, ya kan? Itu channelnya bisa one to many atau bisa bertemu langsung secara dengan orang banyak, atau enggak teman-teman sekarang yang lebih digandrungi oleh orang adalah TikTok, ya. Bahkan saya juga sekarang lagi aktif TikTok tapi belum bisa sampai 1 juta view kayak Miss Ide. Ya, semoga aja bisa lah ya Allah, biar viral ya Miss. Oke, jadi channel ini adalah bagaimana kita juga harus memperbanyak channel dalam berkomunikasi kita, sehingga tentunya memperbaiki channel itu juga, ya, sehingga nanti kita menjadi pribadi yang lebih dikenal, ya, menjadi yang dikenal dan banyak ditemui tentunya. Di antara semua ini harus ada yang namanya impact. Impact-nya itu apa ke kita? Apakah hal positif atau hal yang negatif? Negatif kalau misalkan kita ternyata tidak bisa menyampaikan atau ada yang hilang di sini, ya. Atau positif karena kita mampu dan mempengaruhi si receiver ini, ya, penerima informasi ini. Oke, teman-teman, ada sebuah video. Bagaimana? Halo Mas Wes, Oh ya, kok hilang?
Sorry. Oke. Suaranya kedengeran nggak? Enggak, orang screenshot-nya hilang. Screen share-nya hilang. Oh iya. Tadi kedengeran kok videonya. Videonya tadi ada, terus tiba-tiba hilang. Wah, bentar. Sekarang hilang lagi. Screen share-nya belum keluar. Oke. Padahal aku baru mau dengerin tuh Mas Tarjo, kenapa itu? Sedang baik-baik saja. Oke, Mbak. Oke. Oke. Menteri, keadaannya Tarjo bagaimana? Una meninggal. Hah? Una meninggal. Meninggal? Meninggal. Tenang ya, Bang ya. Sabar. Oke, teman-teman, apa yang kita pelajari dari video di atas? Una meningan. Kenapa nengak? Jangan ngomong sama orang swing. Aduh, oke. Nian. Aman. Kiwi Bang, kiwi. Oke, baik. Mendingan ya kan. Bahwa ternyata teman-teman ketika penyampaian komunikasi itu tidak menggunakan unsur yang tepat, menggunakan salah satu, mungkin dulu kita sering belajar unsur 3V ya. Nah, jadi kalau misalkan ada beberapa teknik komunikasi yang hilang, maka akan ada mispersepsi oleh si receiver ya kan. Makanya hati-hati, jangan-jangan kita pun karena terlalu grogi dengan orang, pesan itu jadi nggak nyampe, yang tadinya mendingan malah jadi meninggoy kan begitu. Nah, ini yang harus kita cermati, bahwa jangan-jangan apakah ketika kita presentasi dengan klien, dengan calon klien Steven, apakah kita sudah menggunakan kosakata yang menarik? Apakah kita sudah menggunakan bahasa verbal yang menarik? Nah, sehingga orang itu memahami maksud dengan kehadiran kita. Nah, itu yang perlu menjadi kita evaluasi, teman-teman. Jadi nggak meninggal ya. Oke, kita reminder bahwa prinsip dalam komunikasi ada 3 hal. Yang pertama adalah pastikan bahwa setiap orang itu ada komunikasi. Yang keduanya, setiap komunikasi pasti itu akan ada respon, dan tentunya setelah ada respon, kita akan tangkap dan menerjemahkan informasi itu. Kita bahas yang pertama, yaitu setiap orang melakukan komunikasi. Oh ya, ada pertanyaan guys, teman-teman semuanya diskusi. Belum ada Mas, mungkin nanti teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat pertanyaannya. Oke. Mbak Dia, saya dibayar sampai jam berapa nih? Saya takutnya kelewatan, tadi dia bilang sampai subuh. Nggak apa-apa ya, berarti 2 hari. Ya, oke teman-teman. Kita sampai jam berapa? 10 ya kemarin ya? Sampai jam 10 katanya. Reminder Mbak Dia, kalau misalkan sudah 15 menit lagi atau 10 menit lagi. Oke, siap. Ini 54 slide itu capture 1 ya. Kita masih ada capture 2 sampai dengan 103 slide. Siap, Mas. Ya, paling nggak baca subuh selesai kita. Oke. Teman-teman, bahkan ketika kita tahu bahwa setiap orang itu akan berkomunikasi, menurut pakar komunikasi dari Chile menyampaikan bahwa, dari Isabel Allende Leona menyampaikan bahwa saya cenderung lebih melihat kesamaan pada orang dan bukan perbedaannya. Ini artinya apa? Bahwa ternyata ketika kita pengen berkomunikasi atau kita akan berkomunikasi dengan klien atau dengan sales dengan customer ya, ternyata kita itu harus melihat atau berpura-pura menjadi FBA sehingga kita tahu bagaimana atau proses kesamaan apa yang kita dengan konsumen. Dan ternyata itu bisa membangun komunikasi lebih baik. Nah, boleh ya chat teman-teman semuanya. Apa yang Anda lakukan jika ternyata berdasarkan informasi teman-teman dengan calon klien, teman-teman atau enggak dengan siapapun, kok kayaknya gue nggak cocok sama ini, kok kayaknya gue susah ya
susah untuk mengenal dia. Kayaknya gue nggak akur sama dia. Atau kayaknya gue nggak cocok deh sama orang ini misalkan. Atau dengan siapapun itu ya. Apalagi dengan orang pertama yang akan teman-teman kunjungi nih. Udah ngobrol, aduh, masuknya kemana ya biar gue bisa ngambil hatinya. Baru 19 slide. Oke. Lanjut aja ya. Takut. Oh, takut pada nggak selesai nih jamnya. Oke. Yang dilakukan mencoba mendengar apa yang ia butuhkan. Jadi digali terus ya informasinya ya, Mbak Sari. Thank you atas jawabannya. Ya, pokoknya kalau belum tahu persamaannya, ya, pokoknya tanya terus ya, dengarkan terus ya. Oke, thank you. Oh, dicari dulu apa yang salah. Baik, thank you. Ada lagi mau komen? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, teman-teman, boleh lanjut ya. Ternyata ketika kita pengen mampu bisa mempengaruhi orang, ternyata salah satu clue-nya adalah buat dia nyaman. Ya, kalau sudah nyaman, maka kita akan menjadi pribadi yang menyampaikan sesuatu itu pasti diterima. Informasi pasti diterima. Yang pertama adalah bagaimana membuat orang nyaman. Pertama adalah fokus terhadap minatnya dia. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau kita foto lah, mungkin nggak cuma saya, partner saya di kantor juga. Kalau kita foto rame-rame, yang dilihat itu siapa sih? Apa iya orang lain dulu? Pasti kan kita dulu kan? Jadi karena pada umumnya manusia itu adalah manusia yang individualis, yang egois ya. Sehingga ketika hal-hal basic seperti ini itu pasti pengen diprioritaskan. Maka dengan hal ini maka kita harus tahu minatnya dia, salah satu hal yang jadi sehingga kalau kita tahu minatnya dia, hobinya dia apa, maka lebih enak teman-teman. Akan lebih enak untuk masuknya. Bos saya seorang Dharma Mitra, orang India. Kemudian saya tahu beliau adalah seorang trainer juga yang memang hobinya berhubungan dengan Hindu, Buddhis. Maka saya coba pelajari hal-hal yang film-film yang berhubungan dengan India, yaitu tentang iseng nonton Bharatayuda, iseng ngobrol. Jadi kalau misalkan Bharatayuda itu kalau dia cerita tentang bagaimana kehebatan Krishna, Yudhistira, kemudian Nakula Sadewa, Kunti, Ketut Kaca, saya ingat gitu loh. Ya, jadi tahu minatnya beliau dan untuk mendekati beliau maka saya harus tahu apa minat beliau gitu loh. Kemudian minat beliau adalah nge-gym. Mau nggak mau saya beli alat gym biar tahu bagaimana caranya merasakan juga apa yang dilakukan. Misalkan ngangkat barbel, kemudian bagaimana lari 5 kilo itu rasanya bagaimana. Jadi ketika diajak ngobrol kita paham. Kemudian gunakan teknik mirroring. Kita akan bahas satu persatu ya guys, teman-teman. Untuk tahu bagaimana kita minat itu bisa secara kita dapatkan dia itu minatnya apa, itu bisa kita lakukan secara observasi langsung. Kita tak pengen tahu, kita ketemu sama klien. Untuk mengetahui minatnya dia, kita bisa cek dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Bagaimana dengan sepatu yang dia pakai? Bagaimana dengan baju yang dia pakai? Bagaimana dengan tas yang dia pakai? Bagaimana dengan jam tangan yang dia pakai? Bagaimana dengan kerudung yang dia pakai? Kalau ada salah satu yang branded, nah disitulah masuk. Sehingga ngobrolnya enak. Nggak usah ngomongin. Jadi dalam selling skill itu tidak langsung kita dianjurkan tentang menawarkan produk, tetapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam emosi konsumen, yaitu dengan pahami dulu minat dia, ajak ngobrol kesukaannya dia. Kalau sudah nyaman, enak, sudah terbuka, udah open orang itu, baru kita injek dengan produk yang ingin kita jual kepada dia. Ini namanya
eh, salah satu dalam teknik selling skill. Fokus pada minatnya dia, cek, kemudian ngobrol, jamnya apa ya? Kalau jam biasa nggak ada merek, tapi kalau jamnya itu mungkin adalah Garmin atau mungkin tentang jam-jam yang mahal ya teman-teman lebih tahu, atau mungkin pakai Samsung edisi terbaru 6 atau pakai Apple Watch yang serinya terbaru 9 misalkan. Wah, jam ibu kayaknya aku baru lihat nih, seri terbaru iPhone ya Bu ya, atau seri terbaru dari Samsung ya Bu ya. Ini Garminnya special edition kan Bu? Oh iya dong Mas, ini terbaru, ini baru keluar kemarin, saya beli di Singapura. Sudah deh, masuk, selesailah. Itu akan lebih mudah selanjutnya ketika kita berkomunikasi. Itu trik dan tipsnya. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana kita mampu memantau sosial media ya. Jadi ketika saya ketemu sama Mbak Sari, atau saya karena seorang trainer, klien saya adalah perusahaan TOA Indonesia. Kemudian apa yang saya lakukan adalah pertama meminta daftar nama peserta. Oh, saya dapat nih daftar namanya ada 23 orang, dan kemudian saya filter lagi nih. Oh, ternyata Gen Z-nya itu ada 5, kemudian milenialnya ya, itu lebih banyak, ada sekitar 12, dan kemudian ada Gen Alpha-nya ada 3 orang. Nah, ini membuat saya menjadi melihat behavior-nya mereka, dan ketika bercerita membuat sebuah contoh-contoh akan lebih masuk ke dalam mereka, sehingga mereka mau menerima karena relevan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, juga teman-teman juga boleh melakukan hal itu. Oh, calon customer saya Bu Sari itu suka apa sih hobinya? Lihat di Instagramnya dia, Bu. Izin saya berteman dengan Ibu ya, agar kita menambah silaturahmi. Oh, ternyata dia punya anak 3. Anak 3 itu umurnya berapa? Oh, ternyata ada yang SMP, SMA. Lihat, ada nggak prestasi yang pernah disampaikan oleh anak, atau nggak ada nggak di IG itu semuanya terlihat teman-teman semua, terlihat dari minat orang yang branding orang itu. Kalau misalkan lebih banyak foto keluarga, oh berarti orang itu pengen menunjukkan bahwa dia adalah seorang ibu atau bapak yang bisa dikatakan itu adalah lovely family ya, love family, banyak sangat mengutamakan keluarga. Nah, bisa diangkat tuh. Tapi kalau misalkan ada yang hobinya traveling, gampang nih. Coba tengok dulu nih, ada nggak ya pernah traveling di Bali? Oh, di sini, oh di Ubud. Oh, gue pernah ke sana nih. Berarti besok kita bahas ke sana. Akan ngunci di komunikasi di Ubud. Atau nggak pernah dia ke Aceh 0 km. Oh, gue pernah ke sana nih. Besok mau nanya ke ini ah. Jadi ketika ketemu sama klien, oh Bapak hobinya apa? Oh, traveling ya. Bapak, saya lihat Bapak pernah ke Aceh 0 km, bener Pak? Iya. Wah Pak, di sana bagus ya Pak. Kebetulan saya juga pernah ke sana. Bapak kemarin Bapak ke sana kemana aja gitu kan? Jadi secara komunikasi itu jadi lebih nyambung karena kita sudah menjadi FBA-nya untuk memahami minat dari konsumen itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita fokus mendengar. Tadi ya sampaikan oleh Mbak sampaikan oleh Mbak Sari bahwa ternyata dengan kita mendengar, thank you Mbak Sari, bahwa ternyata ketika kita untuk tahu minat adalah kita sampaikan dan dengarkan dengan baik. Ciri-ciri pesan itu gimana guys? Jadi ciri-ciri bahwa itu adalah minat atau pesan yang pengen disampaikan kepada kita adalah dalam ilmu coaching itu biasanya kalau saya coach itu ada kata-kata satu sering diulang. Kata-kata yang sering diulang oleh konsumen atau coach atau klien itu adalah kata-kata kunci atau key yang memang harus kita kuatkan. Dan kemudian kita bisa merimain lagi. Oh, ternyata key-nya ini ya. Jadi karena kita sudah tahu key-nya, maka kita akan jauh lebih mudah ke dalam membahas tentang masuk dalam komunikasi yang lebih dalam lagi. Selain diulang adalah biasanya dipertegas. Diulangi kata-kata ini. Oh, kok dipertegas lagi? Fix, kata kuncinya adalah ini. Nah, itu enak teman-teman. Tahu. Kalau sudah tahu key-nya, maka lebih enak membahas ke komunikasi yang lebih dalam. Selanjutnya, gunakan teknik mirroring. Nah, salah satu hal yang mungkin sering kita lakukan, bahkan nggak cuma kita, tapi kita lihat teman-teman,
pakar juga sudah sangat memberikan informasi kepada kita. Ada Tanya dan John menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan teknik mirroring, jadi ketika kita secara tidak sadar meniru orang lain selama interaksi sosial, hal ini dapat mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Kalau sudah pakar sudah menyampaikan hal ini, berarti teknik mirroring merupakan suatu teknik mirroring yang sangat jitu. Saya rekomendasikan juga untuk kita pelajari. Karena apa? Karena ternyata tidak hanya orang biasa, tetapi orang yang luar biasa, ini dari pakar-pakar ya. Ini intinya sama, bahwa ternyata pakar-pakar bahkan tokoh seperti Barack Obama pun, ini saya sudah ambilkan contoh-contohnya juga, melakukan mirroring ketika bertemu dengan para petinggi presiden yang ada di seluruh dunia, termasuk Bapak Joko Widodo, ya kan, sate, ya kan. Nah, teman-teman, ketika kita lihat apa sih yang kita bisa pelajari dari beberapa foto ini yang kita ambil, yang saya ambil, pertama adalah bagaimana postur tubuhnya, ketika bagaimana Barack Obama sebagai seorang presiden yang sangat karismatik ya, dan ketika berkomunikasi atau pidato itu sungguh-sungguh sangat menginspirasi banyak orang. Ternyata ketika berkomunikasi pun Barack Obama itu melakukan teknik ini. Ketika bertemu dengan Pak Jokowi, lihat bagaimana ketika dia berpakaian. Dia udah nyuruh FBI-nya dulu nih, kayak mana pula nih Pak Jokowi ketika berpakaian ya kan. Dan ternyata ketika ketemu, ya sama. Kenapa dia ngambil jas? Ya karena pengen mirroring kan gitu. Biar enak ngobrolnya nyambung gitu. Bagaimana ketika nada suara yang aksennya, ekspresi wajah, gerakannya. Bagaimana ketika Barack Obama dengan Donald Trump, lihat cara duduknya juga ternyata luar biasa. Dan di sini ketika ketemu dengan pejabat yang lain pun Barack Obama melakukan hal yang sama, lepasin baju ya kan, ngikutin pasangannya ya. Kemudian bagaimana cara duduknya dengan orang nomor 1 di Rusia pun yang luar biasa, dengan Om Putin ya kan, hurra ya. Ini pun dia melakukan hal yang sama dan sungguh luar biasa. Di tangan Barack Obama ternyata banyak kedamaian dan belum ada perang secara signifikan ya. Yang sampai sekarang ada dua hal yang menurut kita sebuah tragedi yang sangat tidak baik untuk ekonomi dunia. Nah, ini dilakukan oleh seorang Barack Obama yang tentunya bisa kita pelajari, bahwa dari foto-foto ini kita belajar bahwa ternyata sekelas Barack Obama pun melakukan teknik mirroring. Ini ada beberapa tips teman-teman yang tentunya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Yaitu adalah bagaimana ketika teman-teman itu ketika mirroring itu bangunlah hubungan dengan pertama-tama menjadi orang yang pendengar ya, banyak mendengar, jangan banyak berbicara, dan kemudian coba ikutin beberapa cocokan nada dan iramanya ya. Tapi kalau nggak bisa jangan terlalu maksain, tadi kira ngece, mengangguk atau memiringkan, jadi ikutin ketika dengan Putin, ketika Putin ngomong, Barack Obama pun ikut mendekat. Jadi salah satu hal yang paling enak ketika mirroring adalah ketika orang itu cerita dan dia mendekat dengan kita pun ikut membukukan kepada orang itu, menganggap itu menandakan bahwa kita juga sedang mau menerima informasi dengan antusias ya. Terus jangan juga meniru gerakan terlalu persis ya, takut dikira ngece ya. Ya, yang pasti mirip-mirip lah ya. Terus jangan terlalu fokus, aku mau mirroring, ya. Jangan ya. Tapi lebih fokuslah terhadap apa pesan yang ingin dia sampaikan, dan usahakan bukan bermaksud mengikuti, tapi menggunakan bahasa tubuh yang mirip-mirip, itu akan memudah kita diterima. Mas Imam, maaf mau reminder 10 menit lagi ya. Baik, thank you. Mas, itu Miss Ide minta contohin. Yang mana? Mirroring. T1T gitu ya. Oh, T1T ya, itu T1T kan
Barack Obama ya. Oke, baik. Contohin dong. Oke, baik. Teman-teman, selain contoh di gambar, kalau misalkan di sini siapa yang on cam? Bahasa tubuh yang dimiliki oleh Mas Nabil. Ketika Mas Nabil mendekat dan merasa tangannya depan sini ya kan. Jadi ketika Mas Nabil ngobrol, kita pun ikutin gaya tubuhnya Mas Nabil. Paling tidak ketika dia kiri, kita kanan, tapi mendekat juga. Nah, oke Mas Nabil, ngobrolnya enak ya kan. Jadi jangan Mas Nabil lagi antusias untuk cerita, kita malah senderan ya kan. Kita malah kasih bahasa tubuh yang tidak menampilkan bahwa kita itu antusias untuk mendengarkan. Nah, itu juga dimulai dari hal-hal sepele ya. Terus kalau misalkan kalau konsumen kita duduk senderan, kita juga boleh senderan, tetapi jangan terlalu senderan banyak, karena itu nanti dikira kita malah terlalu senderan, tapi kita juga agak sedikit mundur, ya, santai. Oke, Pak, oke, ya, Pak. Nah, tapi nggak persis ya, karena ingat sekali lagi bahwa kalau persis itu takutnya malah digerangannya ya. Kalau teman-teman ya ada yang masih aktif kerja, ya itu paling mudah mirroring adalah kalau bos kita hobinya pakai batik, udah kita mirroring, kita suka pakai batik. Ya, tapi jangan beli persis seperti apa yang kita bos punya mereknya Louis Vuitton terus kita harus beli juga, enggak juga, tapi paling tidak kalau bos kita pakai batik di hari Jumat ya pakai batik. Kemudian di kantor saya itu Senin itu selalu pakai baju seragam Modern karena bos saya nggak pakai, saya jadi orang yang nggak mau pakai. Karena saya follow my boss gitu loh. Karena saya lihat bahwa kalau kita pengen satu frekuensi dengan bos kita, ya kita ikuti apa yang behavior yang bos kita sampaikan. Tadi mikirnya gitu. Oke, thank you. Setiap orang melakukan komunikasi, baik komunikasi secara visual, vokal, dan verbal. Ini adalah satu contoh-contoh teman-teman, reminder juga bahwa ternyata kita tidak hanya bertatap muka, bahkan yang saya ajarkan kepada teman-teman sales adalah bagaimana ketika dia menghubungi konsumen melalui WhatsApp, media, email, itu harus menggunakan pengelolaan tata kata. Saya buatkan sebuah servisnya juga, ya. Jadi ketika ketemu dengan konsumen harus menggunakan selamat pagi, selamat Pak, maaf mengganggu waktunya Pak, apakah Bapak berkenan untuk berkunjung ke showroom kami atau berkunjung ke rumah contoh yang ada di Jakarta Garden City untuk di waktu Sabtu Minggu. Nah, jadi menggunakan tata bahasa yang enak didengar sehingga orang itu pun mau untuk membalas apa yang di-share oleh promotor-promotor yang saya pegang. Dilihat dari jumlah karakter. Kalau misalnya kita pengen email tapi kok banyak banget teksnya, orang malas baca. Atau kita pengen tujuannya apa tapi persimple. Kalau pengen lebih baik lagi gunakan aplikasi AI, ya bisa menggunakan ChatGPT ya, undangan tapi menggunakan tata krama yang baik. Terus jangan huruf tebal, karena pada umumnya kalau kita email, media sosial, huruf tebal itu menandakan bahwa itu adalah satu hal yang urgent, tapi hindari hal-hal itu. Dan juga gunakan font-font yang jelas. Kalau kita punya font yang ada di Canva atau font yang ada di PowerPoint, juga silakan gunakan font-font yang mudah dibaca, jangan font-font yang lebay. Ya, karena suka anime sehingga kita menggunakan font-font yang tidak familiar untuk orang lain. Ataupun ketika dengan telepon, ya ketika bagaimana tata krama, etika bertelepon, ya itu juga harus kita pahami. Bagaimana nadanya, volumenya. Ini yang 3V yang dulu sering disampaikan di SIDE, yaitu verbal, vokal, visual dalam komunikasi yang harus kita benar-benar pegang agar kita dalam berkomunikasi tidak salah, ya. Yang mendingan jadi mending goy, ya. Nah, Mas, kok 5 menit lagi ya? Oke, baik. Bahkan menurut Deborah bahwa menyampaikan bahwa kita memiliki bahasa tubuh
yang tentunya mempunyai 80% dalam percakapan itu sangat berpengaruh. Maka as a promotor, yuk kita perbaiki kualitas dalam bahasa secara visual kita sehingga kita akan menjadi pribadi yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana caranya? Ya nanti harus ikut training. Masih ada training untuk ya IKA untuk public speaking enggak sih dulu ya? Dulu terakhir yang di Sentul ya? Masih ada Mas, nanti buat adult juga akan ada. Nih sekarang kemarin udah 2 kali yang buat anak remaja. Wah, menarik nih ya. Nanti ikutin kelasnya. Kalau pengen lebih dalam lagi bagaimana bahasa secara visual yang baik ya. Bagaimana agar pesan dapat tersampaikan dengan baik, teman-teman? Ini nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Karena waktu tinggal 5 menit ya. Ini penyampaian. Nah, ini adalah bagaimana kita mampu untuk mengkomunikasikan dan menghasilkan respon yang baik, teman-teman. Bahkan menurut Milton sampaikan bahwa efektivitas sebuah komunikasi bukan ditentukan oleh komunikasi itu sendiri, tapi melalui respon yang kita dapat. Nah, ini prinsip mendengar aktif, kita sering mendengar hal ini, yaitu hal yang paling sepele adalah bagaimana kita dengan mata kita fokus dengan apa dan siapa orang yang ada di depan kita. Jangan matanya kemana-mana, maka itu akan membuat orang tidak nyaman. Hindari asumsi atau berpikiran yang enggak-enggak, kita fokus terhadap apa yang message yang disampaikan oleh calon pasangan atau calon klien kita. Ini langkah-langkah mendengar aktif, yang ini singkatannya BATUK ya, berikan respon, temukan kata kunci, dan konfirmasi pesan. Bagaimana kalau misalkan kita dalam berikan respon itu raut muka kita juga harus kelihatan bahwa siapa orang yang ada di depan kita. Kalau orang nanya, gimana sih respon kita? Atau orang cerita, ya bagaimana sih respon kita? Jadi kalau kita diam aja, mukanya flat. Orang lagi cerita, malah kita diam aja. Ya ini tidak akan baik dalam hubungan. Tadi temukan kata kunci dan dapatkan inti pesan dari apa yang kita dapat atau kita peroleh. Nah, kalau misalkan sudah dapat kunci pesan atau yang tadi saya bilang sering diulang-ulang lagi, kita pertegas atau mungkin kita konfirmasi secara pesan itu sendiri. Oke, nanti ini ada beberapa macam respon. Jadi teman-teman kalau misalkan kita ada orang yang pengen kita lihat, kita berkomunikasi dengan kita, sebenarnya responnya macamnya apa aja sih? Pertama adalah sebenarnya orang itu akan terlihat secara verbalnya. Bagaimana dia menyampaikan, apakah dia agree or no, mau atau enggak, atau non-verbal. Kita lagi presentasi, mukanya udah main handphone sendiri, udah noleh-noleh, ada kelihatan tuh. Atau enggak secara emosional, mukanya jutek. Aduh ya Allah, sedih kali aku tengok ya kan. Atau enggak teman-teman ketika kita sedang presentasi, ada respon yang kita dapat adalah reflektif. Artinya adalah dia bisa mengulang apa yang kita sampaikan. Wah, ini bagus, salah satu good point. Berarti kita sudah bisa membuat orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kita harus berhati-hati kalau kita ternyata dalam menyampaikan pesan di komunikasi mendapatkan evaluatif. Artinya adalah mendapatkan feedback yang tidak baik atau challenging karena kurangnya data yang kita berikan. Ini oke. Nah, teman-teman, pertanyaan dari kedua gambar di atas, manakah menurut teman-teman yang di ekspresi wajahnya tersenyum? Ayo, boleh dong. Pertanyaan terakhir nih, udah selesai? Nggak ada, Mas. Hah? Masa bisa? Senyum ya? Ya, Oh, yang nomor gambar 1 ya? nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 ya. Coba dong, 1 siapa? 1. Saya 1. 2. Oke, Mas Edward. Mbak Dia 1. Jadi Mbak Farah ini 1 atau 2 nih? Kanan siapa? Yang kanan tuh 2. Oh, kanan 2. Oke, 2, 1, 2. 1. Oke. Teman-teman semuanya, dengan segenap hati mohon maaf bahwa jawaban yang teman-teman jawab ternyata banyak yang kurang tepat. Oke, berapa? Yang 2. Oke, yang 1 nggak apa-apa. Kenapa tuh begitu?
Kan nggak ada hubungannya tangan sama muka. Nggak ada. Oh, pertanyaan menarik. Tapi saya kasih lagi nggak nih? Oh, yang silangnya ke Coba. dalam dua-duanya ya gitu ya? Nah, nanti kita akan ada di slide selanjutnya. Ya, Tuh dapat hadiah Mbak Farah katanya. berupa ini dulu ya Mbak Farah. Virtual dulu ya. Oke, ya ini lihat teman-teman berapa makna dari cross tangan ini ya. Mm-mm. Memang dia nyaman. Jadi belum tentu orang yang cross tangan itu adalah bentuk defending, tapi juga terkadang kalau saya melihat bahwa peserta trainee saya kok ada yang cross ya, saya juga ngelihat dulu, oh mungkin dia kedinginan sehingga dia dekat AC sehingga tangannya begini gitu kan ya. Nah, mungkin dia nyaman ya. Kemudian juga konsentrasi, ternyata orang yang cross tangan juga lebih banyak berkonsentrasi daripada eh, tangannya itu ada di bawah. Bahkan cenderungan kalau yang tangannya itu biasa saja atau mungkin tidak ada respon, ya cuma kayak gini doang, belum tentu dia dengerin gitu loh. Nah, bahkan menurut riset menyampaikan bahwa ketika ada orang mahasiswa yang diminta untuk cross tangan, bahkan ada yang disuruh untuk tangannya di bawah, ternyata orang yang melakukan cross tangan seperti ini mampu mempunyai hal yang lebih produktif dan lebih baik daripada orang yang tangannya ada di bawah meja. Nah, ini menarik ya bahwa ini udah ada risetnya. Dan kemudian ternyata ini bocil juga, terkadang ada juga nih orang yang cross tangan ternyata tangannya sedang marah ya. Orang yang sedang ngambek, desu. Atau kita lihat videonya yang bermakna. What's up, guys? Lihat, teman-teman lihat ekspresinya, ya kan? Ketika musuhnya badannya segede-gede saya, dan ternyata apa yang dilakukan oleh para lawannya ketika mau tanding, ya. 16 feet versus 8 feet and 16 arms and legs versus 8 arms and legs is going to be. Nggak, ini kan mau tanding ya kan, bajak ngobrol. Nah, musuhnya begini-begini kan. Ternyata musuhnya itu yang baju merah ya, itu dia yang dilakukan adalah we called you out in a tug of war. Ya, cemas. In actual fact, you guys Aduh, called us out. piye musuh badannya kok nggak adil ya. Atau enggak ketika kita melihat beberapa juri di Idol ya, ternyata ketika mereka tidak happy dengan penampilan, mereka juga rata-rata ketika mau mengkritisi orang juga melakukan cross tangan juga gitu loh. Nah, ini satu contoh guys. Oke, cukup, thank you banget atas waktu yang luar biasa, semoga bermanfaat. Mas, nanya dong. Boleh. Kalau untuk ngobrol itu kan, kalau ngobrol ya, kita nggak ngobrol, terus kita menyilangkan tangan, itu kan nggak boleh ya, nggak sopan ya nggak sih? Iya, betul sekali. Atau cara, menyilangkan tangan, ada cara menyilangkan tangan supaya sopan atau gimana? Sebenarnya kalau kita sedang mengobrol, tidak merekomendasikan. Iya kan? Iya ya, kalau lagi ngobrol kan gak sopan ya. Betul. Kalau kita ini kan temanya adalah kita membahas as a promoter, as a sales, itu sangat tidak boleh begini, haram hukumnya. Karena ya, ini kan kita tahu bahwa cross tangan itu manfaatnya baik, manfaatnya banyak. Tetapi takutnya penafsiran orang yang membuat kita menjadi jelek. Jadi better menghindari itu. Tapi kalau misalkan kita menjadi seorang pembicara, ya teman-teman kan sering tuh manggung di mana-mana, ada yang cross tangan begini, itu jangan kita menjadi, aduh ini kayaknya gue banyak yang musuhin, banyak yang nggak nyaman dengan gue, enggak, belum tentu. Bahwa ternyata mungkin peserta atau audiens kita, atau enggak teman-teman lagi presentasi ke klien yang di SMA, guru-guru, banyak yang cross tangan, teman-teman santai saja, karena bisa juga dia kedinginan, tadi kan. Bisa juga dia sedang konsentrasi tinggi, bener. Kadang-kadang ada orang yang begini tadi kan, menurut riset kan gitu. Jadi sedang fokus atau konsentrasi tinggi. Jadi komunikasi yang itu seharusnya kita kalau menjadi as a public speaker tidak membuat kita malah menjadi down. Yang positive thinking ya Mas ya. Mau orangnya kayaknya bagaimana? Tujuh. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih Mas Imam yang sudah memberikan
ilmunya yang luar biasa, banyak banget ya, 57 slide ya. Gimana Mas kalau di-share slide-nya kita? Jadi nanti kita belajar lagi, karena tadi saya, waduh, cepet bener semuanya. Masya Allah, itu ilmunya daging semua ya teman-teman. Bertahun-tahun ya, jadi sales Ramayana, sampai sekarang sudah jadi public speaker. Masya Allah, luar biasa. Beri tepuk tangan yuk. Yuk kita kasih icon-icon buat Mas Imam yang bisa memberikan reactionnya. Silahkan diberikan reactionnya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua. Nah, sekarang nih kita mau dengarkan dari master trainer kita, dari guru kita, Miss Hide. Silakan Miss Hide. Oke, thank you banget Wes, dia, Nabil yang udah memfasilitasi malam ini. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang hadir. Banyak banget ilmunya, semoga bisa terserap semuanya ya dan langsung bisa dipraktekin ya. Mirroring tadi berkali-kali Miss Ida juga pakai. Jadi karena pekerjaan Miss Ida ketemu orang baru hampir setiap saat ya, diundang nggak kenal siapa yang ngundang, SKSD, pokoknya gini ya. Kalau kalau bahasaku tuh gini. Orang yang akan bersama kita itu bagaimana kitanya gitu. Kan itu hukumnya kan aksi reaksi ya. Stimulus respon. Kalau kitanya mau ketemu udah cemas, ya dia pasti akan membaca kecemasan kita itu gitu. Makanya bagiku kenal nggak kenal ya pokoknya setelannya begini aja gitu. Hai 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 gitu. Ya kayak udah kenal lama aja gitu ya kan, kecuali orangnya kayak tadi tuh kayak yang Wes bilang tuh ada orang yang memang spesifik agak sulit gitu. Nah kita juga tahu kalau orang-orang agak sulit dia jaga jarak ya kita mirroring aja agak jaga jarak gitu. Nah kapan kalau tadi ngejawab cross arm gitu ya, arm cross tadi, kapan kita lakuin saat orangnya juga udah mulai begini tapi dalam keadaan nyaman gitu loh, ngerti nggak? Nah ini mulai serius tuh gitu tuh. Aku tuh, nah, kalau udah mulai gitu tuh, nah masa kita begini ya kan, oh iya, nah gitu juga tuh kan. Jadi kayak apa, kalau orangnya udah mulai kayak gini ya ikut aja tuh, wow, wah gitu. Pokoknya itu tadi mirroring itu penting banget, makanya memang perlu dilatih agar nggak jadi kayak ngeledek, tapi justru itu alami gitu ya. Dan memang namanya komunikasi teman-teman, jangan bilang aku nggak bisa ngomong, bohong, dosa. Nanti diambil sama Allah lu kepandaiannya bicara. Orang tua kita dari kita lahir sudah ngajarin kita ngomong ya kan. Mama, papa, dada, dada, ada anak bayi ngomong dada, dada kita juga udah seneng banget ya kan. Maka apa yang sudah kita biasa lakukan, kalau kita udah biasa ngomong, ya ngomong untuk komunikasi tinggal dilatih saja bahasanya, mulai dari subjek, predikat, objeknya disesuaikan dengan konteksnya. Kalau misalnya biasanya masih ngomongnya bahasa-bahasa negatif nih misalnya, saya sebenarnya agak kayak misalnya gitu kan. Coba dicari 1001 kata, perbanyak kosakatanya, di mana kosakata itu dengan arti yang sama tapi bahasanya lebih produktif, lebih baik gitu ya. Intinya semuanya bisa bicara, bisa berkomunikasi, tapi perlu latihan agar komunikasi kita bisa terdengar dengan baik, tersampaikan. Kayak tadi dia bicara kalau tanggal 7 insya Allah Miss Ida itu kepikiran gini kemarin tuh. Selama ini di berbagai tempat, berbagai sekolahan melakukan penjelasan hasil tes Steven. Dan biasanya aku kan pakai worksheet. Jadi mereka malah mengidentifikasi dirinya gitu. Terus kepikiran aja gitu, bagaimana kalau ini dilakukan di sebuah forum terbuka. Siapa tahu di situ ada orang-orang terinspirasi yang ngelihat itu orang ngapain sih gitu kan. Mencari jati dirinya dengan serius tapi tetap juga seru gitu. Makanya insya Allah tanggal 7 besok, kalau teman-teman yang berkenan untuk datang sama anak-anaknya main di mall, terus apa bisa sambil riset juga, riset bagaimana mencerna materinya yang bisa mudah-mudahan bisa terpakai juga dalam teman-teman nanti menjelaskan hasil tes Steven-nya gitu ya.
Silahkan hadir, dan kalau ada yang pengen unjuk bakat, nih semua ini pada punya bakat di sini kan? Kalau ada yang ternyata ada yang punya bakat, pengen nunjukin bakatnya, monggo. Contohnya tadi kayak MC Ramayana mau ditunjukin boleh. Gitulah ya. Terima kasih banyak Uwes, dan nanti mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Istrinya lagi hamil ya? Alhamdulillah udah lahiran, Miss. Oh, udah lahiran, Masya Allah, belum ngado loh. Gimana Nggak sih, aku tahu. nggak dikabarin. Wah, nggak ada yang ngabar-ngabarin masih. Nggak ada yang ngabarin. Selamat ya, barokahullah jadi anak solih solihah. Amin, amin. Baik semuanya, insya Allah. Oke, siap. Baik, terima kasih Missy Day. Terima kasih atas ujangannya, Masya Allah, Alhamdulillah. Malam ini ya kita dapat informasi ilmu yang luar biasa banyak banget dari Mas Imam, berkat belajarnya yang dari tahun ke tahun, dari 2008 ya Mas, jadi bagian sales. Iya Mas, kalau saya boleh curhat nih, saya wah emang masih jadi tantangan buat saya ketika memperkenalkan Steven, nyebarkan Steven. Ya pasti ada dua kemungkinannya, cuma dua, diterima atau ditolak, udahlah itu aja gitu loh. Jadi ya kadang ya kembali lagi misalnya selalu bilang ayo niatin, lurusin dulu niatnya buat ibadah pada Allah gitu. Ketika Allah mengetuk hatinya mereka, nah berikan pelayanan yang terbaik gitu, seperti itu. Ketika misalnya belum terketuk hatinya, ya doakan saja, mudah-mudahan mendapatkan hidayah gitu ya. Jadi akhirnya ya nggak pakai dipikirin lagi Mas, mau dapet atau mau enggak, yang penting kita sampaikan aja terus-terusan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam, Miss Ide, Masya Allah sudah hadir malam ini, teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf sampai benar-benar jam 10 ya. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di malam ini tadi dari mulai jam 8 sampai jam 10, 2 jam yang luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman semua, Nabel terutama yang gercep ya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya buat kehidupan kita nanti di dunia, untuk menjadi seorang promotor Steven sejati yang memberikan wasilah jalan cahaya, kita menjadi orang-orang sukses mulia dan juga bisa menebarkan ilmu juga buat semua. Oke, kita tutup kegiatan malam ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kegiatan pendampingan promotor selanjutnya. Saya Dia undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Jazakallah. Terima kasih. Barakallah Bapak. Udah. Tim IKY, terima kasih banyak atas waktunya. Sama. Nah, sehat-sehat. Barokahullah semuanya, Mbak Siti, Mbak Erni, Mbak Purna, Mbak Farah, Faradiba, Bu Nela, Kak Sari, Mas Edward, thank you, Nisa. Thank you, Miss. Sehat-sehat, Miss. Ya. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.